Shalom, kita jumpa kembali dalam program A Weakness is Not a Sin, jilid yang ketiga. God never fails with people who fail. Allah tidak pernah gagal dengan orang yang gagal. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Raja 19 ayat yang keempat mengatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Keletihan jiwa merupakan hal yang lazim dan manusiawi, sebab memang di kolong langit ini tidak ada seorang pun yang sempurna tanpa cacat ataupun celah. Inilah nasib tragis yang tengah menimpa Elia, sang kokoh dan sekaligus bisa disebut sebagai pahlawan iman yang telah berhasil menyelamatkan Israel dari bencana kebinasaan kekal oleh karena berpaling dari Tuhan dengan meninggalkannya. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Perubahan situasi yang sangat drastis dan dramatis benar-benar membuat Elia merasa ditinggalkan dan dibiarkan seorang diri tanpa daya menghadapi musuh yang paling keji dan haus darah. 1 Raja 19 ayat yang kedua mengatakan, maka Isabel menyuruh seorang utusan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu. Kenangan tentang kemenangan iman yang masih hangat dalam ingatan Elia, namun tiba-tiba semua lenyap tanpa sisa. Dan yang tersisa saat kini hanyalah ancaman maut yang datang dari ratu keji, yaitu Isabel. Apa respon Tuhan terhadap keputusasaan Elia dan keinginannya untuk mati? Inilah bagian yang paling penting dalam episode kehidupan Elia. Dalam hal demikian, Tuhan tidak berkomentar buruk atau negatif terhadap Elia. Elia, kamu kurang iman, kemarin berani, sekarang pengecut. Tuhan juga tidak berkata, itu adalah dosa dan karena itu bertobatlah. Sebaliknya, Tuhan justru melakukan 4 perkara penting sebagai wujud kasih dan kepeduliannya kepada Elia. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5 sampai dengan 18 dikisahkan sebagai berikut. Pertama, Tuhan mengutus malaikat untuk memberi Elia makan roti dan minum air, serta kesempatan untuk beristirahat. Kemudian membiarkan Elia tidur di bawah pohon arar. Ketika Elia lelah, Tuhan memulihkan dulu tubuhnya yang letih. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Yang kedua, Tuhan mengingatkan Elia bahwa tugasnya belum selesai dan masih banyak yang harus dia kerjakan. Untuk itu Tuhan memberi Elia makan yang memampukannya bisa berjalan selama 40 hari serta menuntun Elia menuju gunung Allah, yaitu 1 Raja-Raja 19 ayat 7 sampai dengan 9. Yang ketiga, bila mana sebelumnya Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan pesannya kepada Elia, kini Tuhan sendiri secara pribadi dan secara langsung menjumpai Elia guna meyakinkannya bahwa Tuhan Allah yang dahsyat itu tidak pernah meninggalkannya. Tuhan meyakinkan Elia yang kehilangan kepercayaan itu melalui angin yang sepoi-sepoi. 1 Raja-Raja 19 ayat 10 sampai dengan 13. Bagian yang keempat, meski Elia merasa gagal dan merasa diri tidak berarti, namun Tuhan belum selesai dengannya. Allah tidak pernah salah memilih hambanya. Masih ada banyak misi yang Tuhan percayakan kepada Elia untuk diselesaikan, yaitu mengurapi Hazael sebagai raja atas Aram dan Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Kelemahan bahkan kegagalan atau ketidakberdayaan manusia tidak akan pernah dapat membatalkan rencana kudus Tuhan. Justru itu, di balik kelemahan dan ketidakberdayaan kita, kuasanya menjadi nyata dan sempurna. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 firman Tuhan mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, jangan biarkan kegagalan atau kelemahan kita menjadi hambatan bagi rencana Allah dalam hidup kita. Ingat, kita bisa gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal oleh karena kelemahan. Closing statement kedua, kegagalan dan kelemahan adalah manusiawi, tapi Tuhan tidak pernah benci orang yang gagal. Tuhan mampu mengubah kegagalan dan kelemahan menjadi berkat bagi kemuliaannya.
Closing statement yang ketiga atau yang terakhir, tidak seluruh keputusasaan adalah dosa. Jiwa yang letih dan penat oleh karena beratnya beban adalah kelemahan. Tangan Tuhan senantiasa terbuka bagi siapapun yang berbeban berat. Matius 11 ayat 28-30. Tuhan Yesus memberkati.